bukan keduanya. Keluarlah. Anak baik, jangan khawatir. Nenekmu pasti akan membantumu menemukannya, yang memiliki tanda lahir di pinggangnya, Jinli. Malam pertama denganmu akan menyelamatkan hidupmu. Bu, kumohon jangan jual aku ke manajer Wang. Aku pasti akan bekerja keras untuk mengumpulkan mas kawin untuk Jiao-Jiao. Kalau saja peramal itu tidak mengatakan kalau kamu punya semacam aura keberuntungan, mengadopsimu akan membawa keberuntungan bagi keluarga kita, ibu juga tidak akan membesarkanmu dengan sia-sia selama bertahun-tahun ini. Jangan khawatir. Tunggu aku menjual pembawa sial ini ke manajer Wang. Kita akan punya 200 juta rupiah untuk mas kawin, membiarkanmu menikah dengan orang kaya. Nanti kita akan menjadi orang yang didambakan semua orang. Hahaha. 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 Bu. Jangan. Telan. Sebentar lagi layani manajer Wang dengan baik. Ayo. Panas sekali. Aku harus memberimu nomor kontak agar kita bisa tetap berhubungan. Cari di seluruh kota wanita dengan tanda lahir ikan koi. Dia adalah penyelamat hidupku. Anda sedang mengunjungi Hotel Gu? Apakah perlu saya beritahu Tuan Gu? Dasar anak nakal Gu Yunting. Dia masih sibuk mencari cucu menantuku. Hari ini saya berpakaian seperti ini adalah untuk melakukan kunjungan mendadak ke lobi hotel di bawah perusahaan. Kalian semua jangan ikut campur. Nenek tua sepertimu, setiap hari makan dan minum gratis, tidak membeli dan tidak tahu diri. Keluar. Apakah nenek baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Anak baik. Terima kasih. Produk uji coba di sini seharusnya untuk dicicipi oleh pelanggan. Lagi pula, bagaimana kamu bisa memperlakukan seorang wanita tua seperti ini? Saya sudah lama tidak menyukai petugas kebersihan menjijikan sepertimu dengan perut besarmu. Pulang saja ke rumah. Jangan ikut campur. Aku akan mengusirmu juga.
Buka matamu dan lihat, ini adalah Nyonya Tua Hotel Gu. Apa? Nyonya tua? Maaf, saya buta. Tolong maafkan saya. Grup Gu kami tidak memiliki karyawan yang sombong sepertimu. Kamu dipecat. Nona, terima kasih banyak atas bantuanmu tadi. Tidak apa-apa, Nek. Ini sudah seharusnya saya lakukan. Gadis ini cantik dan baik hati. Seandainya saja dia cucu menantuku. Nyonya Tua, saham Anda yang merugi sudah menghasilkan 1 miliar rupiah. Apa? Anda memiliki pesanan kebersihan baru, harap segera diproses. Nenek, saya masih ada pekerjaan paruh waktu, jadi saya pergi dulu. Oh, sampai jumpa lagi. Di pinggang gadis itu, mungkinkah itu tanda lahir ikan koi? Mungkinkah dia gadis ikan koi yang menyelamatkan Yunting? Yunting, cepatlah datang ke lobi hotel. Saya telah menemukannya, calon menantu miliarder saya. Direktur Gu, Nyonya Tua menelepon. Yunting, saya telah menemukan cucu menantu triliuner saya. Kumpulkan semua orang, jemput Nyonya pulang. Sheng Xia berani bermain menghilang dariku. Orang terkaya di kota, keluarga Zhou, mengatakan jika tidak ada 200 juta rupiah mahar, saya tidak diizinkan masuk. Perutku sudah sebesar ini, mencari orang untuk bertanggung jawab, tidak ada yang mau. Saya sudah meminta orang untuk menanyakannya. Dia bekerja sebagai petugas kebersihan di hotel ini. Setelah kita menemukannya, kita jual dia. Kamu ambil 200 juta rupiah itu, menikah dengan keluarga Zhou, menjadi nyonya kaya. Bu! Gadis sial itu... Akhirnya aku menangkapmu. Bagaimana kalian bisa di sini? Bagus. Kamu baru menghilang 3 bulan. Berani-beraninya kamu hamil anak haram. Cepat katakan, anak haram di perutmu dari pria liar mana? Bu, peduli anak haram di perutnya dari pria mana? Kita sekarang bawa dia ke rumah sakit. Gugurkan anak haram ini. Malam ini, kirim dia ke tempat tidur Direktur Tian. Berhenti. Tanda lahir ikan koi. Akhirnya aku menemukanmu. Apa katamu? 3 bulan yang lalu, di Hotel Bauji. Apakah kamu yang membantuku sadar? Aku pasti akan bertanggung jawab padamu dan anak di dalam perutmu. Tanda lahir ikan koi? Mungkinkah Sheng Xia kabur malam itu setelah diberi obat? Tidur dengan pria ini? Ini adalah Presiden Grup Gu, Gu Yunting. Karena Anda adalah nyonya muda yang kami cari, maka Anda akan menjadi wanita paling terhormat di seluruh Yuncheng. Tidak kusangka, tikar yang kupakai agar terlihat cantik justru membuatku tiba-tiba menjadi istri orang terkaya. Sheng Xia, kau kehilangan kehormatanmu dan hamil, tetapi tak disangka malah menguntungkan aku dan anakku. Benar, aku memang orang yang kalian cari. Beritahu semua pelayan di Villa Yuxi untuk menyambut nyonya muda pulang. Hamil itu susah jalan. Saya akan meminta satpam untuk mendorongkan kursi roda untukmu.
Terima kasih. Direktur Gu akan segera kembali. Orang yang tidak berkepentingan segera pergi. Kak, orang yang tinggal di dalam menyuruh saya membersihkan rumahnya. Pesanan saya hampir kehabisan waktu. Tolong beri saya izin, biarkan saya masuk. Direktur Gu itu orang yang memiliki kekayaan ratusan miliar. Kalau kamu menyinggungnya, nyawamu tidak akan cukup untuk membayarnya. Cepat pergi. Direktur Gu, Kamu dipecat. Kompleks perumahan kami tidak membutuhkan orang yang memandang rendah orang lain sepertimu. Direktur Gu, maafkan saya sekali ini saja. Pergi. Kita, apa pernah bertemu sebelumnya? Siapa namamu? Ingin mencarikan ayah untuk bayimu. Caramu mendekati orang terlalu rendah. Tunggu. Kamu menginjak uang 100.000 rupiah. Beruntung sekali. Tahu, kalian orang kaya tidak kekurangan uang, tapi ini berkah dari Dewa Jinli. Kalau tidak dihargai, keberuntunganmu akan hilang. Aduh, pesanan saya hampir kehabisan waktu. Saya harus pergi dulu. Direktur Gu, ini data pengasuh yang Anda minta saya cari untuk mengurus kehamilan nyonya. Gu Yunting, kau tidak akan menyangka aku sudah memasukkan obat perangsang ke dalam minumanmu. Yunting, kau pasti lelah. Minumlah. Terima kasih. Kau pulang dan istirahatlah dulu. Para pengasuh ini tidak memenuhi syarat. Apakah ada yang lain? Semua yang memenuhi syarat ada di sini. Tapi ada petugas kebersihan yang dipesan belum datang. Maaf, saya petugas kebersihan yang baru saja kalian pesan. Saya lihat kalian juga mencari pengasuh. Saya juga bisa melakukan pekerjaan pengasuh. Kau sedang hamil besar? Masih mau bekerja sebagai petugas kebersihan? Di mana suamimu? Suamiku? Jelas saja, sedang hamil masih bekerja sebagai petugas kebersihan. Suaminya pasti pria yang tidak bertanggung jawab hidup dari istrinya. Baiklah, kau lulus wawancara. Beri dia pekerjaan yang ringan. Baik, Pak. Ikut saya. Kau sangat beruntung. Pak Gu selalu selektif dalam memilih orang. Kau hanya seorang petugas kebersihan, tiba-tiba menjadi seorang pengasuh. Kedepannya, tunjangan perusahaan pasti akan kau dapatkan. Ini adalah kamar yang harus kau bersihkan. Sheng Xia, ini adalah pekerjaan pertamamu. Di keluarga Gu, kau harus membersihkannya dengan baik dan menunjukkan kemampuanmu. Saat ini, pekerjaan yang menyediakan makan dan tempat tinggal tidak mudah ditemukan.
Nyonya, Tuanku telah memesan cincin kawin untuk Anda. Sudah sampai. Cincin kawin? Hanya 15 menit. Gu Yunting seharusnya bisa menahannya sebentar, kan? Panas sekali. Kenapa panas sekali? Akhirnya bersih juga. Direktur Gu, Shengxia, kenapa kau ada di kamarku? saya tidak tahu. Anda sudah kembali. Saya akan membersihkan kamar lain. Kau yang memberiku obat kan? Inilah alasanmu datang ke rumahku. Tujuan sebenarnya, Apa yang kau katakan? Bukan saya. katakan, setelah semuanya selesai, berapa banyak uang yang kau inginkan? Apa? Dia bertanya padaku, bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sini. Berapa gajinya? 5? 50 juta, harga transaksi seperti ini. Semahal itu, 1 bulan. gaji bulanan? Dalam kondisimu seperti ini, kau masih ingin mencari seseorang untuk menanggungmu jangka panjang? Direktur Gu, pelanggan yang pernah saya layani sebelumnya. Sangat puas dengan keahlianku. Jika Anda memilih saya, Anda pasti akan tertarik dengan keahlianku. Kedepannya, hanya akan melayani Anda. Kau seorang wanita hamil. Kau yakin ingin melakukan hal seperti ini? Tentu saja. Kalau begitu sekarang, bisakah saya mulai melayani Anda? Direktur Gu, apa yang kau lakukan? Melakukan apa? Yang seharusnya kita lakukan? Kau. Tuan Gu, ada apa yang perlu didiskusikan? Jika Anda merasa uang yang saya minta terlalu banyak, saya bisa memberi Anda harga yang lebih murah. Apa yang menendangku? Ini bayi saya, sedang membantu ibunya memberi pelajaran pada orang jahat. Ini, bukankah kau yang setuju? Gu Yunting, kau benar-benar binatang. Kau sudah punya istri, masih berani macam-macam dengan wanita hamil sepertiku. Apa? Jelas-jelas kau. Sudahlah. Sekarang telepon suamimu, Kau mau apa? minta dia menjemputmu pulang. Biarkan engkau yang sedang hamil ini istirahat dengan baik. Selanjutnya, jangan lakukan hal seperti ini lagi. Apakah saya dipecat? Hanya karena saya tidak mau memberikan layanan seperti ini kepadanya, dia ingin memecatku? Dasar pria brengsek. Urusan cincin kawin sudah beres. Aku harus segera menemukan Yunting. Yunting! Shengxia, bagaimana kau bisa keluar dari kamar Yunting? Lin Jiao Jiao, kenapa engkau di sini? Menggoda suamiku. Hari ini aku harus memberimu pelajaran. Lin Jiao Jiao, apa yang sebenarnya kau inginkan? Shengxia, tidakkah kau punya malu? Dengan perut besar seperti itu, kau masih menggoda suami orang lain. Ku bilang padamu, Yunting adalah milikku. Lin Jiao Jiao, apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin Tuan Gu adalah suamimu? Suamimu, bukankah orang terkaya di kota Zhou Yaozu? Omong kosong. Bayi di perutku ini adalah anak Yunting. Sepertinya Shengxia belum tahu kalau aku menyamar sebagai dirinya. Kebetulan, sekalian saja kusingkirkan anaknya, menggoda suami orang lain. Itu incest. Hari ini, aku harus memberimu pelajaran. Lin Jiao Jiao, apa yang kau lakukan? Perutku sakit sekali. Sakit?
Baguslah kalau sakit. Tidak sakit, itu untuk orang mati. Lagi pula anak haram di perutmu juga tidak tahu siapa ayahnya. Lebih baik keguguran sekarang. Lin Jiao, kumohon, lepaskan aku. Aku bersumpah, aku selanjutnya tidak akan pernah muncul di hadapanmu dan Direktur Gu. Kau, tolong hubungi ambulans. Rendahan. Kau tetaplah di sini, mati saja sendiri. Tunggu sampai anak di perutmu hilang, baru aku akan melepaskanmu. Anak. Ini dari malam itu, saat kita berhubungan, yang tertinggal. Ini nomor teleponmu. Semoga kamu bisa menyelamatkan anak kami. Direktur Gu, ini penawarnya. Lain kali harus diselidiki dengan baik. Jangan biarkan sembarang orang masuk. Pasti tidak akan ada lain kali. Kami juga tidak menyangka bahwa pengasuh yang tampak baik berani memberi Anda obat. Direktur Gu, ini nomor tak dikenal. Apakah Anda ingin menjawabnya? Nomor ini hanya diketahui keluarga saya. Hanya keluarga saya yang tahu. Jangan-jangan telepon Isen? Direktur Gu, Anda mau angkat? Ayahnya anak ini. Cepat angkat teleponnya. Halo? Ayahnya anak ini. Akhirnya kamu angkat juga. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa tahu nomor telepon saya? Saya wanita yang 3 bulan lalu bermalam denganmu. Saya hamil anakmu, tapi sekarang saya dalam bahaya. Suara ini bukan seperti suara nyonya. Jangan-jangan penipu? Siapapun dia, asalkan dia tahu kejadian malam itu, saya harus menyelidikinya. Ayahnya anak ini dengarkan penjelasanku. 9 Mei, setelah malam itu di Wanfu, saya hamil. Tapi saya sekarang mengalami pendarahan hebat. Kamu di mana? Saya di ruang bawah tanah, Villa Yuxi nomor 18. Tolong selamatkan saya. Villa Yuxi nomor 18. Bukankah itu rumah saya? Baiklah, saya segera ke sana. Direktur Gu, jangan-jangan ini jebakan? Ayah dari anakku, kenapa belum datang juga? Apa kamu tidak percaya bahwa anak ini anakmu? Ayah dari anakku, aku dan bayi kita benar-benar membutuhkanmu sekarang. Direktur Gu, ruang bawah tanah ada di depan, tinggal belok saja. Siapa itu? Sungguh tidak sopan. Lin Jiao. Yunting, kenapa kamu ada di sini? Yunting, cuaca hari ini sangat bagus. Bagaimana kalau kamu menemaniku dan bayi kita berjalan-jalan di taman? Apakah ada orang di dalam sana? Kenapa kamu menghalangiku? Yunting, aku merasa sedikit tidak enak badan. Bisakah kamu membantuku kembali beristirahat? Sungguh tidak ada siapa-siapa di dalam. Aku benar-benar tidak boleh membiarkanmu dan Sengxia bertemu dan mengakui satu sama lain. Mungkinkah orang yang menyelamatkanku malam itu ada di dalam sana? Yunting!
Dia di mana? Di mana? Saya akan segera mencarinya. Direkturku tidak ada di sini. Tadi telepon itu, mungkinkah itu penipuan? Ayo. Ayah dari anakku, mengapa tidak datang menyelamatkan aku dan bayiku? Apakah dia? Sama sekali tidak percaya keberadaan aku dan bayi. Cuaca hari ini bagus. Bagaimana kalau kau menemani aku dan bayi kita berjalan-jalan di taman? Apakah ada orang di dalam sini? Kenapa kau menghalangi? Yunting ternyata Direktur Gu yang datang. Bukan anak, ayah dari anakku, pasti tidak akan membantuku. Aku tidak bisa menunggu lagi. Sayang, dia hampir tidak tahan. Ambulans, tolong selamatkan anakku. Entahlah, Yunting anak muda ini, bisakah merawat cucu menantuku? Aku harus segera kembali untuk melihatnya. Nyonya, Anda tenang saja. Ada begitu banyak pengasuh yang merawat Nyonya. Nyonya pasti akan baik-baik saja. Aku harus melihat. Kenapa orang yang pingsan ini sangat mirip cucu menantuku? Cucu menantu, ada apa denganmu? Astaga, perut sebesar itu, mungkinkah kembar 3? Cepat, cepat panggil ambulans, cepat. Bagaimana, Yunting? Apa kau menemukan sesuatu? Sepertinya ini benar-benar hanya penipuan telekomunikasi. Yunting, tadi engkau tidak percaya padaku. Tanganku sakit sekali digenggam olehmu. Aku punya kartu hitam. Kau bisa memakainya sesukamu. Anggap saja sebagai kompensasi dariku. Yunting, kau baik sekali. Tanganku tidak sakit lagi. Shengxia, kau cukup pintar. Posisi nyonya muda keluarga Gu akan kududuki dengan baik untukmu. Anak baik, akhirnya kau bangun. Kau tahu, nenek sangat khawatir. Nenek yang menyelamatkanku lagi. Terima kasih, Nenek. Anakku. Jangan khawatir. Bayinya selamat, kembar. Apa? Kembar? Berarti aku akan dapat lebih banyak uang agar anakku bisa lahir dengan selamat ke dunia ini. Keturunan keluarga Gu selalu sulit. Hanya memiliki satu penerus. Tidak disangka, Yunting si bocah nakal itu berhasil langsung dan dapat 2 sekaligus. Sungguh berkah dari Tuhan. Nenek sangat baik padaku. Tapi sekarang, aku tidak punya uang untuk membalas budi nenek. Bagaimana kalau aku doakan nenek mendapatkan apa yang diinginkan? Nanti setelah aku punya uang, aku akan membalas budi nenek. Semoga apa yang diinginkan terkabul. Bagus. Sejujurnya, saya harap di dalam perutmu ada bayi kembar 3. Dengan begitu, keluarga kita nanti akan lebih ramai. Nona Sheng, barusan salah. Bukan kembar 2, tapi kembar 3. Astaga, ternyata benar-benar kembar 3. Keinginanku akhirnya terkabul. Apa? Kembar 3?
Membesarkan 2 anak sudah sangat sulit, sekarang bertambah 1 lagi. Aku harus mencari uang sebanyak ini dari mana? Kau bilang mau mencari uang, apa maksudnya? Yunting bukannya bilang sudah membawa pulang cucu menantuku yang bernilai triliun rupiah ke rumah? Jangan-jangan dia tidak menyukai cucu menantuku, jadi menelantarkannya? Aku hamil, banyak perusahaan yang tidak mau menerimaku. Bahkan pekerjaan yang susah payah kutemukan dengan menyediakan makan dan tempat tinggal juga gagal. Meskipun tidak tahu Lin Jiao mengapa menjadi istri Tuan Gu, tapi dia dari kecil tidak menyukaiku, pasti tidak akan membiarkanku terus bekerja di keluarga Gu. Tak disangka, cucu menantuku yang bernilai triliun rupiah ini sudah hamil, masih memikirkan pekerjaan. Sepertinya Gu Yunting, bocah sialan itu, belum memberitahunya kalau keluarga Gu kita memiliki kekayaan bernilai miliaran rupiah. Keluarga kaya raya. Nenek tahu kau mandiri dan tangguh, tapi suamimu tidak kekurangan uang. Suamiku tidak kekurangan uang? Nenek, apakah nenek tahu siapa ayah dari anakku? Tentu saja, kau ini adalah cucu menantuku yang bernilai triliun rupiah. Yang kau kandung adalah cucu emas keluarga Gu yang bernilai triliun rupiah. Dan suamimu adalah orang terkaya di Jiangcheng, Gu. Suamimu itu orang terkaya di Jiangcheng, Gu. Sudahlah. Hal seperti ini lebih baik Yunting yang mengatakannya langsung padanya. Lagi pula, ini urusan mereka berdua, aku tidak bisa ikut campur. Nanti kamu akan tahu. Pokoknya, keluarga Gu kita tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Ayo, cepat cobain. Ini nenek khusus siapkan untukmu, makanan bergizi penuh cinta. Nenek, terima kasih. Suka makan ya? Nanti nenek buatkan untukmu setiap hari. Beberapa kali mengalami bahaya, semuanya diselamatkan oleh nenek. Meskipun tidak tahu cucunya orang seperti apa, tapi nenek orangnya begitu baik. Aku pikir dia juga tidak buruk. Anak baik, kamu makan pelan-pelan dulu, nenek keluar untuk menjawab telepon. Nenek. Dasar anak nakal. Berani-beraninya meninggalkan istrimu sendirian di luar dan juga menyembunyikan fakta bahwa keluarga kita orang terkaya. Tahukah kamu, dia demi bekerja untuk menghidupi keluarga hampir kehilangan nyawanya. Nenek, apa yang nenek bicarakan? Istri cucumu ini bukankah baik-baik saja di rumah? Kok hamil begini gerah ya? Jangan-jangan nenek ditipu. Sudah lama dijemput pulang. Apa yang di kamar rumah sakit itu palsu? Hari itu, apa aku salah lihat karena mataku sudah tua? Anak yang begitu baik, kenapa dia bukan cucu menantuku? Nenek, bukankah kita sudah sepakat untuk mengadakan pesta penyambutan untuk Jiao Jiao? Sekarang persiapannya hampir selesai, akan diadakan di villa keluarga Gu. Nanti kita bisa mengundang ibu-ibu yang bayinya berusia 3 bulan ke bawah. Dia bisa bertukar pikiran dan belajar dari mereka. Dengan begitu, dia tidak akan kesepian lagi. Aduh, baiklah, urus saja semuanya sendiri. Aku ada urusan lain. Kenapa aku lebih berharap dialah cucu menantuku? Sudahlah, aku hanya perlu memastikan apakah ada tanda lahir di tubuhnya, semuanya akan menjadi jelas. Anak baik, apa engkau masih merasa tidak enak badan? Nenek akan memeriksamu. Tidak, Nek, ku sudah jauh lebih baik. Jangan sungkan, biar nenek lihat. Ini tentang kesehatan, tidak ada yang sepele. Keluarga pasien jangan bergerak.
untuk mencegah infeksi. Saya mengerti. Nah, kamu sedang melihat apa? Saya sedang melihat anak-anak yang bermain di depan pintu. Sejak kecil, saya tidak punya teman. Saya sangat khawatir setelah anak saya lahir akan seperti saya waktu kecil, kesepian. Sangat menyedihkan. Ini mudah. Kebetulan, orang terkaya di Jiangcheng akan mengadakan pesta, mengundang banyak ibu hamil. Kamu bisa pergi untuk berkenalan dengan beberapa teman. Nanti setelah anakmu lahir, juga bisa punya banyak teman. Kamu juga bisa berteman dengan beberapa sahabat. Jika dia bukan cucu menantu saya, bisa menjadi sahabat, cucu menantu saya juga bagus. Benar-benar pintar. Nenek, jangan bercanda denganku. Pesta orang terkaya di Jakarta, hanya orang kaya dan berkuasa yang bisa pergi. Pembersih rendahan seperti saya tidak bisa pergi. Ini mudah. Kamu punya undangan, bisa pergi. Nenek, bagaimana nenek bisa punya undangan orang terkaya di Jiangcheng? Ini tidak perlu kamu urus. Besok, nenek masih ada. Urusan penting lainnya, kamu wakili nenek saja. Kebetulan saya tidak punya pekerjaan di grup GU. Jika bisa pergi ke pesta orang terkaya di Jiangcheng, menemukan peluang kerja baru, dengan begitu, saya juga bisa menghasilkan uang dengan baik agar anak-anak saya lahir dengan selamat. Nenek, terima kasih. Nanti kalau saya sudah sukses, saya pasti akan merawat nenek. Anakku sayang, waktunya sudah malam. Kamu dan anak-anak istirahatlah yang cukup. Besok jangan lupa datang ke pesta. Saya pergi dulu. Dokter, saat menyelamatkan Xia, apakah ada sampel janin yang diambil? Saya ingin melakukan tes DNA. Baik, Nyonya. Laporan tesnya besok sudah bisa keluar. Bagus. Segera atur. Baik. Ini bukannya keluarga GU? Nenek, kenapa ada undangan dari keluarga GU? Meskipun Tuan GU dan Lin Jiao tidak menyambutku di sini, tetapi tujuanku datang ke sini adalah untuk mendapatkan kembali kesempatan kerja. Aku harus berhati-hati, tidak boleh ketahuan oleh mereka. Kudengar Nyonya sudah ditemukan. Ya, itu dia kan. Para tamu undangan yang terhormat, selamat datang. Tujuan perjamuan kali ini adalah untuk menyambut Tuan GU yang telah berhasil menemukan Nyonya dan calon bayi laki-laki. Ini semua adalah persiapan yang telah disiapkan Tuan GU dengan cermat untuk Nyonya. Mereka adalah pengasuh utama Nyonya, ahli gizi, guru prenatal. Selamat datang kembali Nyonya dan Tuan Muda. Sungguh iri pada Nyonya. Sepertinya Tuan GU sangat mencintai Nyonya. Segalanya disiapkan untuknya. Tidak terbayangkan, setelah anak Anda lahir, betapa dimanjakannya dia nanti. Andai saja aku punya suami seperti Tuan GU, alangkah baiknya. Supaya Nyonya tidak bosan sendirian di rumah, beliau mengundang kami para ibu hamil untuk menemani Nyonya. Apakah Tuan GU sangat mencintai Lin Jiao? Karena Tuan GU bersedia mengadakan pesta untuk Lin Jiao dan anaknya, itu berarti dia tidak seburuk itu. Sayang sekali baik, tidak mendapatkan apapun. Di mana ayah anakku sebenarnya? Sheng Xia, kenapa wanita jahat itu masih di sini? Mungkinkah dia tahu sesuatu dan ingin datang membawa anak untuk mengakui keluarga? Aku tidak boleh membiarkannya berhasil.
Kamu harus menjaganya dengan baik. Ini Tuan Gu mencarikan pemahat terbaik khusus untuk tuan muda kecil yang belum lahir. Siapkan apel emas, nilainya miliaran. Digunakan untuk mendoakan tuan muda kecil. Seumur hidup, selalu aman dan lancar. Tidak ada seorang pun yang boleh menyentuhnya. Baik. Kamu berikan apel emas ini kepada wanita di seberang sana. Nyonya, ini adalah apel emas yang disiapkan oleh Tuan Gu sendiri untuk tuan muda kecil. Dia orang luar, bagaimana bisa diberikan barang semahal ini kepadanya? Nenek, ini adalah apel emas yang disiapkan untuk anak di perut saya. Tentu saja saya berhak memutuskan kemana perginya. Kamu hanya perlu melakukan apa yang aku perintahkan saja. Dan juga, jaga mulutmu. Halo, Nyonya. Selamat atas menjadi tamu terhormat. Di pesta ini, Anda bisa mendapatkan apel emas yang sama dengan tuan muda kecil. Untukku, kelihatannya agak mahal. Iya, ini untuk Anda. Direktur Gu secara khusus telah memesannya. Dia bilang Anda adalah tamu keberuntungan yang terpilih. Silakan Anda terima. Direktur Gu, mungkinkah karena dia terakhir kali tidak membayarku, malah membiarkan Lin Jiao menyakiti aku dan anakku, memberiku uang tutup mulut? Kalau begitu tolong sampaikan terima kasihku pada Direktur Gu. Mana apel emas yang disiapkan untuk tuan muda kecil? Aku tadi melihat seorang wanita hamil bergaun biru berlari ke sini. Pasti dia yang mencuri apel emas anakku yang belum lahir. Nyonya, siapa? Dia. Lihat pakaiannya kompang-camping, pasti dia menyelinap masuk ke ruang pesta. Pencuri kecil yang suka mencuri. Kalian bawa orang untuk menangkapnya. Baik Nyonya, saya akan segera menangkapnya. Kau yang mencurinya, apel emas untuk calon tuan muda kami, apel emas. Mencuri? Aku tidak mencuri. Kalau kau tidak mencuri, apa yang ada di tanganmu? Ini diberikan olehnya kepadaku. Kau bohong, mana mungkin aku memberikan barang berharga ini kepadamu? Aku tidak mencuri. Masih berani mengelak? Kurasa kau hanyalah pencuri kecil yang tidak jujur dan juga seorang pembohong, penipu. Ada apa? Ada apa ini? Perempuan jahat ini mencuri apel emas Nyonya besar yang disiapkan untuk anakku yang belum lahir. Apel emas untuk cucu. Keluarga Gu, dia berani mencurinya? Bukan seperti itu. Dia bilang padaku, aku adalah tamu keberuntungan hari ini, jadi dia memberikan apel emas ini kepadaku. Dia juga bilang, ini sudah diizinkan oleh Tuan Gu. Tolong percayalah padaku. Masih berani mengelak? Sepertinya hari ini aku harus memberimu sedikit pelajaran. Aku akan mengurungmu di ruang gelap. Ayo. Lin Jiao, kau keterlaluan. Aku sama sekali tidak mencuri barangnya. Apakah ada CCTV di sini? Aku ingin memeriksa CCTV. Tak disangka wanita hamil, masih suka mencuri. Kau pikir kau siapa? Ini keluarga Gu. Kau pikir CCTV, bisa kau periksa sesukamu? Kau mencuri apel emas anakku yang belum lahir dan masih bermimpi untuk menjadi Nyonya Gu? Sungguh menggelikan. Shengxia, kau hanyalah petugas kebersihan yang hamil di luar nikah. Hakmu untuk merebut dari... Hamil di luar nikah? Astaga, masih ada wanita tak tahu malu seperti ini. Jangan-jangan ayah dari bayinya tidak diketahui. Aku datang untuk menghadiri pesta, bukan untuk berdebat denganmu. Ini pestaku, bukan tempatmu datang dan pergi sesukamu. Bagus sekali. Aku menemukan cucu menantu. Yunting, aku menemukan cucu menantuku di pesta keluarga Arga. Nenek, bukankah Jiao sudah ditemukan?
itu palsu. Yang kutemukan adalah gadis pembawa keberuntungan sejati. Cepat pergi ke pesta dan temukan gadis pembawa keberuntungan yang sebenarnya. Baiklah, aku akan segera pergi. Lin Jiao Jiao. Perutku. 120. 120. Lin Jiao Jiao, beri aku ponselmu sekarang. Aku harus pergi ke rumah sakit sekarang. Aku masih punya yang lebih buruk lagi. Kau mau coba? Karena engkau sudah datang ke pesta grup Gu dan masih bermimpi untuk menjadi nyonya direktur Gu, apel emas ini disiapkan oleh nenek untuk anakku. Ini adalah pengakuan atas posisiku sebagai nyonya direktur. Beri aku ponselmu. Aku harus pergi ke rumah sakit sekarang. Kalau tidak, bayiku akan mati. Anak haram di perutmu, kau pikir sama berharganya dengan cucuku di perutku? Sama berharganya? Lin Jiao Jiao, minggir. Aduh. Mau pergi? Kalau begitu makan semua ini, habiskan semuanya. Kalau kurang, ambil sepotong lagi. Hentikan. Berhenti. Sheng Xia, kau baik-baik saja? Direktur Gu, saya alergi mangga. Saya khawatir akan berpengaruh pada bayi. Cepat bawa saya ke rumah sakit. Pengawal, siapkan mobil ke rumah sakit. Cucu mantuku yang berharga ada di mana? Yunting, wanita inilah yang mencuri apel emas yang disiapkan nyonya tua untukku dan anakku. Kau harus memberinya pelajaran. Diam. Hari ini saya mengadakan pesta untuk menyambut cucu mantuku dan cicitku tersayang. Siapa yang berani membuat onar? Orang yang membuat onar ada di sini. Perempuan jahat Sheng Xia. Benar, nyonya tua, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mencuri apel emas itu. Nyonya tua, dia seorang wanita yang hamil di luar nikah. Kita harus menghukumnya. Gadis ini kok terlihat seperti cucu mantuku ya? Gadis ini kok mirip cucu menantuku ya? Ini mukanya kok bengkak seperti kepala babi, jadi tidak bisa dilihat seperti apa rupanya. Saya alergi mangga, tapi saya benar-benar tidak mencuri apel. Sebenarnya ada apa ini? Sekarang segera putar rekaman CCTV untukku. Aku ingin lihat siapa yang membuat onar di pesta penyambutan cucu menantuku. Baik, Nyonya. Nyonya, ini semua salah paham. Tidak perlu putar rekaman CCTV. Kau tidak punya hak bicara di sini. Yunting. Setelah hasil rekaman CCTV keluar, secara alami akan membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Kok semakin mirip cucu menantuku ya? Asalkan ada perban di pinggangnya yang dibalut di rumah sakit, pasti itu cucu menantuku. Nenek, apa yang kau lakukan? Bersabarlah. Lagi pula, tidak perlu terburu-buru. Banyak orang di sini. Aku terlalu terburu-buru. Nyonya, Tuan Gu, rekaman CCTV sudah ditemukan. Tuan Gu, Nyonya, ya. Nyonya, dia yang menyuruhku memberikan apel emas kepada wanita ini. Dia menyuruhku untuk memfitnahnya. Nyonya, maafkan aku. Kau? Dia memfitnahku. Kapan aku mendukungmu? Nona Lin, yang kulihat di CCTV, tidak seperti itu. Lin Jiao Jiao, kita tidak saling mengganggu. Kenapa engkau menggunakan cara kotor seperti ini padaku? Yunting, nenek, aku salah. Demi cucu, di perutku, kalian berikan aku kesempatan lagi. Sekarang, segera minta maaf pada Sheng Xia. Dan
Aku tidak ingin melihatmu lagi. Minta maaf kepada perempuan jahat itu, Sheng Xia. Memangnya kenapa? Aku tidak ingin mengulanginya lagi. Aku tahu aku salah. Maafkan aku. Aku seharusnya tidak memfitnahmu. Orang sepertimu sama sekali tidak pantas untuk kumaafkan. Kita cepat bawa Sheng Xia ke rumah sakit. Yunting, kamu yang menyetir. Pengawal, siapkan mobil ke rumah sakit. Memangnya kenapa? Memangnya kenapa dengan Sheng Xia? Jelas-jelas akulah Nyonya Gu yang sah. Nenek dan Yunting membela dia. Aku tidak terima. Dokter, bagaimana keadaannya? Kenapa dia belum juga sadar? Sudah melewati masa kritis, sebentar lagi akan sadar. Nek, bagaimana kalau kita panggil suaminya kemari? Apa? Dia punya suami? Nek tidak punya suami. Kenapa? Sebelumnya kamu bilang padaku kalau kamu punya suami. Direktur Gu, aku sebelumnya membohongimu. Sebenarnya, aku hamil di luar nikah, ku tidak punya suami. Halo, Nyonya. Tes DNA itu ada sedikit masalah. Pengambil tes dan yang dites tidak memiliki hubungan darah. Apa? Bagaimana mungkin? Saat aku memeriksanya, jelas ada hubungan darah. Nyonya, Anda terlalu terburu-buru saat itu. Anda salah ambil. Mungkinkah Sheng Xia bukanlah cucu menantuku? Aku tidak percaya. Aku harus mencari kesempatan untuk mengujinya dengan baik. 3 bulan lalu, karena ibu angkatku menjualku dengan mahar 200 juta rupiah, jadi secara tidak sengaja, aku hamil. Sejak kecil, aku diadopsi oleh ibu angkatku, tetapi mereka selalu menyiksa. Mungkin aku terlalu menginginkan kasih sayang, jadi meskipun aku tahu aku hamil, aku tidak memilih untuk menggugurkannya. Tetapi, aku sangat khawatir anakku ketika besar nanti akan sepertiku, tidak memiliki apa-apa. Aku benar-benar egois. Mengapa masa kecilku, jalan yang aku lalui, harus dilalui lagi oleh anakku? Mungkin aku bukanlah seorang ibu yang baik. Mengapa melihatnya menangis? Hatiku sangat sakit. Sheng Xia, ini bukan salahmu. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Entah mengapa Sheng Xia selalu mengingatkanku pada wanita 3 bulan lalu. Direktur Gu, saya sudah baik-baik saja. Hari sudah malam, Anda sebaiknya pulang saja. Hari ini, terima kasih kepada Anda dan Nenek. Kalau begitu saya pergi dulu. Selamat tinggal, Direktur Gu. Nenek, kemarin kamu pergi ke pesta grup Gu? Pergi, tapi ada sedikit kecelakaan, jadi saya pergi lebih dulu. Untungnya Nenek, Anda yang mengantar saya ke rumah sakit. Kamu? Orang yang kemarin di rumah sakit, itu kamu? Iya, tapi kemarin alergi saya sangat parah, sehingga Nenek, Anda sampai tidak mengenali saya. Lihat dirimu, kamu sedang hamil masih saja seperti ini. Ayo,
Nenek ajak kamu makan enak. Boleh, tapi Nenek, Anda sudah banyak membantu saya. Makan kali ini, biar saya yang traktir Anda. Ayo. Shengxia. Shengxia. Anak baik. Siapa mereka? Nenek, dia adalah ibu angkatku, dan dia yang dulu memaksaku menikah dengannya. Shengxia, aku sudah lama mencarimu. Lihat perutmu itu sudah besar sekali. Tapi aku punya kabar baik untukmu. Manajer Wang berkata, asalkan kamu menggugurkan anak di perutmu itu, dia bersedia menikahimu. Selain itu, dia juga bersedia memberimu uang panai 200 juta rupiah. Uang panai 200 juta rupiah. Manajer Wang yang kau bicarakan, apakah orang yang berdiri di depanku ini? Usia putranya saja hampir sama denganku. Bagaimana mungkin engkau menyuruhku menikah dengan orang seperti itu? Shengxia, apa maksudmu dengan perkataanmu itu? Walaupun usiaku sudah lebih tua, tapi di Jiangcheng perkataanku sangat diperhitungkan. Coba lihat dirimu sendiri, berhubungan intim dengan pria tidak jelas, hingga hamil. Sekarang aku bersedia mengeluarkan uang 200 juta rupiah untuk menikahimu dan tidak mempermasalahkan, jangan tidak tahu diri. Benar sekali. Shengxia, lihatlah manajer Wang, dia sangat kaya. Menikah dengannya adalah keberuntungan besar bagimu. Kalau begitu, kenapa tidak kau berikan saja keberuntungan ini pada Lin Jiao? Kamu dasar anak tidak tahu diuntung. Lihat dirimu sendiri, lihatlah selama beberapa bulan kehamilan ini, pria itu, pernahkah dia menemuimu? Cepatlah, gugurkan kandunganmu itu, lalu menikahlah dengan Direktur Wang. Aku tidak akan menggugurkan anakku. Shengxia, ikut aku. Ayo. Lepaskan aku tidak mau pergi. Nenek. Ayo. Aku tidak mau pergi. Nenek. Kau pikir kau siapa? Berani sekali engkau membentakku di sini. Aku ibunya. Cuma 100 juta rupiah kau menjual putrimu kepada orang seperti ini? Orang sepertimu tidak pantas dipanggil ibu. Cuma 100 juta rupiah? Orang miskin sepertimu, seumur hidup, mana mungkin punya 100 juta rupiah? 100 juta rupiah itu apa? Aku tidak menganggapnya apa-apa. Lihat pakaianmu yang kompang-camping, pengemis sepertimu bisa punya 100 juta rupiah? Nenek tua, jika kau bilang kau bisa punya 100 juta rupiah, aku akan bersujud dan meminta maaf kepadamu. Kau meremehkanku. 100 juta rupiah tidak cukup untuk sekali makan anak ini. Nenek, apa katamu? Cuma 100 juta rupiah, kalian berani merendahkan anak sebaik ini? Tidak tahu malu. Nenek tua, ini adalah hotel mewah milik Grup Gu. Sebotol anggur saja harganya ratusan juta rupiah. Kau membawanya makan di sini? Jangan-jangan mau makan gratis. Kalau bisa, keluarkan uangnya, tunjukkan pada semua orang. Betul. Kau berani bicara seperti itu? Kau mampu makan di sini? Beli saja. Anak baik, hari ini mau makan apa saja, pesan saja, nenek yang bayar. Bayar? Lihat dulu penampilanmu yang menyedihkan itu. Pelayan, siapkan ruang VIP Black Gold. Ruang VIP Black Gold kami memiliki minimum pembelanjaan 500 juta rupiah. Dengar itu? 500 juta rupiah. Jangan dengarkan wanita tua ini, membual saja, nanti setelah selesai makan, dia akan pergi begitu saja. Itu namanya makan gratis. Saya bisa bayar di muka? Saya bayar dulu. Gesek kartu ini. Nenek. Kartu bank. Siapa yang tidak punya? Dasar nenek tua, di kartu ini belum tentu ada uangnya. Nenek tua ini pakaiannya kompang camping. Saya lihat di kartu ini pasti tidak ada uangnya.
Coba gesek saja, nanti juga tahu. Kalau begitu, kamu mau mempermalukan diri di depan banyak orang. Kalau begitu, kami akan membiarkanmu. Gesek kartunya. Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat. Berapa banyak uang di kartu ini? Nenek tua, masih saja berlagak sok. Tunggu saja, lihat saja nanti bagaimana aku akan menghancurkan wajahmu. Pembayaran berhasil. Apa? Nenek tua, kartu ini kamu curi, ya? Iya. Tadi juga tidak memasukkan kata sandi kan? Ini kartu hitam yang dikeluarkan sesuai dengan identitas. Tentu saja tidak perlu memasukkan kata sandi. Katak dalam tempurung. Ini memang kartu hitam edisi terbatas global. Hanya untuk miliarder. Bagaimana mungkin nenek tua ini tidak terkenal? Bagaimana mungkin seorang miliarder? Pasti dicuri. Nenek tua ini, bagaimana mungkin seorang miliarder? Anak baik, asalkan kamu suka, hotel ini akan kubeli untukmu. Kalau kamu suka, hotel ini akan kubeli untukmu. Beli? Lobi hotel. Nenek tua sialan ini, siapa dia sebenarnya? Jangan-jangan Sheng Xia bergantung pada orang kaya lagi? Ada satu kemungkinan lagi. Apa? Kartu ini hasil penyalinan data. Ini kartu palsu yang ditanami virus. Jadi nenek tua sialan ini seorang penipu. Satpam, tangkap dia. Ada apa? Jangan sentuh nenekku, lepaskan dia. Kalian berani macam-macam denganku? Lepaskan. Nenek tua sialan masih berlagak. Hajar dia, pukul dia, pasti dia akan diam. Kalian tahu siapa aku? Nenek tua penipu kan? Masih keras kepala? Aku ini nyonya besar grupku, Leng Meiying. Cih, aku malah Gu Yunting dari grup Gu. Sangat pandai berlagak. Kalian sedang apa di sini? Kalian sedang apa di sini? Direktur Tian, Anda sudah datang. Direktur Tian, Anda harus turun tangan. Lobi hotel ini, kemasukan penipu, dia berani-beraninya menyamar sebagai miliarder Leng Meiying. Dengan status nyonya tua Leng yang begitu terhormat, bagaimana mungkin beliau ada di sini? Terakhir kali saya sangat sulit untuk pergi ke acara tahunan Gu, baru beruntung bertemu beliau. Benar. Wah, paman saya memang hebat. Bagaimana urusanmu dengan Sheng Xia? Sudah beres? Sedang diurus. Cepat. Kesabaran saya ada batasnya. Kalau bukan karena keponakan saya menyukai Sheng Xia, saya tidak akan mengurus keluargamu sampai sekarang. Direktur Tian, hari ini ada seorang wanita tua di sini menipu orang dengan sebuah kartu. Kami sedang memberinya pelajaran. Benarkah? Iya. Di mana? Saya akan lihat. Direktur Tian, Anda harus memberinya pelajaran. Baik. Itu dia wanita tua itu. Jadi kau wanita tua itu ya? Nyonya tua Leng. Dasar wanita tua, ya? Nyonya Leng. Nyonya Leng, bagaimana Anda bisa ada di sini? Nenek, apakah nenek baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Direktur Tian, dia hanya orang miskin. Kenapa engkau membiarkan orang melepaskannya? Dasar bodoh, kau cari mati. Dan kau juga... Direktur Tian, kenapa kau memukulku? Kau seharusnya memukulnya. Paman, apakah ada kesalahpahaman? Wanita tua ini, dia hanya... Kalian semua pembuat onar. Kalian cari masalah, jangan libatkan aku. Direktur Tian, ada apa sebenarnya? Kau tidak memberi mereka pelajaran, malah memukul kami. Wanita tua, kau berani sekali bicara. Kalian tahu siapa dia?
Dia hanya penipu. Ku beritahu kalian, dia adalah... Saya beritahu kalian, dia itu neneknya Sheng Xia. apa? Paman, ini Sheng Xia tidak tahu dari mana dia kenal orang miskin ini. Iya. Saya tidak pernah dengar Direktur Gu menikah. Orang ini berpakaian sangat lusuh, dengan status yang mulia, Nyonya Tua Leng yang anggun dan mewah, sama sekali berbeda. Sepertinya, saya salah lihat. Dasar wanita tua, menipu sampai ke sini. Saya bilang Sheng Xia, keponakan saya tampan dan berbakat, kaya dan berbakat. Kau menikah dengannya, pasti mimpi indah. Jangan mimpi, tidak akan menikah dengannya. Jangan harap. Kau tahu siapa saya? Manajer Tian kami adalah manajer lobi dari hotel di bawah grup Gu. Beberapa hari lagi akan dipromosikan menjadi presiden direktur. Benar, kau tahu apa itu grup Gu? Presiden direktur grup Gu adalah orang terkaya di Jiangcheng. Sheng Xia, kau tahu betapa baiknya ibu kepadamu kan? Cepat ikut denganku. Lancang. Saya lihat siapa yang berani menyentuh saya dan calon cucu menantu saya. Dasar wanita tua, aku akan menghajar wajahmu. Nenek. Sampai sekarang masih saja berpura-pura. Menjengkelkan sekali. Saya sudah tua begini. Seumur hidup belum pernah dipermalukan seperti ini. Sekarang juga saya akan telepon cucu saya, menelponnya, menyuruhnya datang. Halo, Nenek. Cucuku, cepatlah kemari. Nenek dan calon istrimu diganggu orang. Apa? Berani menyentuh keluargaku. Kalian mau mati. Direktur Gu, Anda sudah datang. Direktur Gu, kedua orang ini mengaku sebagai keluarga Anda, terutama wanita tua ini, bahkan mengaku sebagai Nyonya Besar Leng. Saya sedang memberi mereka pelajaran untuk Anda. Bagaimana engkau bisa memukul pamanku? Dasar tidak tahu diri. Tahukah kalian, beliau ini adalah Nyonya Besar Leng, nenek Direktur Gu. Kau ini. Kalian bertiga, pergi. Siapapun yang berani bicara lagi, akan ku beri tamparan. Usir mereka. Tanpa perintahku, jangan berani melangkah masuk lobi hotel grup Gu satu langkah pun. Dan kau dipecat. Direktur Gu, saya salah. Direktur Gu. Maafkan saya, Direktur Gu. Sheng Xia, bagaimanapun juga aku ibumu, mintalah Direktur Gu untuk melepaskan kami. Kumohon, mintalah Direktur Gu untuk melepaskan kami. Kumohon, padamu... Maafkan aku, Direktur Gu. Pergi. Direktur Gu. Nenek, baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Sheng Xia adalah cucu menantuku, pengantin pembawa keberuntunganmu. Nenek, maksud Anda, cucu Anda adalah Gu Yunting? Ya, 3 bulan yang lalu, di Hotel Wanhao adalah... Lama tidak bertemu, ayah dari anak. Astaga, Direktur Gu, ternyata itu Sheng Xia. Ternyata yang selama ini salah adalah aku. Ternyata kamu selalu ada di sisiku. Semuanya karena kamu, Xia. Sebenarnya sejak pertama kali bertemu denganmu, aku selalu mencintaimu. Aku cemburu pada diriku sendiri, membandingkan diriku dengan diriku sendiri. Tetapi, aku sangat bahagia bisa menjadi suamimu. Maukah kamu menikah denganku? Aku akan selalu baik padamu.
Aku bersedia.